Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai al-adabul tsalits yang ketiga dari adab rumah tangga, ada mumtina ilmar'ati min zawjiha. Istri tidak boleh menolak ajakan suaminya. Fa idza talaba ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, yakni ilal jima', maksudnya adalah untuk bertemu istrinya, untuk berkumpul dengan istrinya, lam yajuz laha an tamtani'a minhu, tidak boleh istri itu menolaknya. Ayyang kanatil asbab, apapun sebabnya. Walau kanat minhu ghadabi, meskipun istri itu membenci suaminya. Walau kana bainahuma khilafat, meskipun antara keduanya sedang terjadi perselisihan. Fa innam dina'aha minhu yu'riduha li sukhtillahi ta'ala 'alaiha, karena penolakan istri itu menyebabkan murka Allah kepadanya, dan murka Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan keadaan tambah tidak baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, lalu istrinya menolak, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, kecuali kalau sampai itu terjadi, semua yang di langit akan murka kepada wanita itu, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho kepadanya.
Wa mahma kanatiz zaujatu munsyaghilatan bi syai'in min umuri baitiha, meskipun istri itu sedang sibuk apapun dari urusan rumahnya, fala yajuzu lahal imtina'u min zaujiha, tidak boleh istri itu menolak ajakan suaminya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan min umuri baitiha, meskipun istri itu sibuk dengan urusan di dalam rumahnya. Lah kalau urusan di luar tambah nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban istri itu yang lebih besar adalah yang ada di dalam rumah. Nah, ketika dia dalam kesibukan kewajibannya, nah itu maksudnya. Adapun urusan di luar itu bukan kewajiban istri. Urusan di luar bukan kewajiban istri. Urusan di dalam rumah banyak jadi kewajiban istri, meskipun dia sedang menjalankan kewajiban di dalam rumahnya. Fala yajuzu lahal imtina'u min zawjiha, maka tidak boleh istri menolak ajakan suaminya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, idza arada ahadukum min mar'atihi hajatan, apabila salah satu di antara kalian punya hajat kepada istrinya, falyatiha walau kanat 'alat tanur, maka diperbolehkan mendatanginya, menggaulinya apabila yang diinginkan adalah gaul, ya. Meskipun di atas tungku. Di atas tungku itu pawon, ya. Pawon itu setelah modern jadi kompor. Ai ingkanat tasnaul khubza, meskipun sedang sibuk masak roti. Meskipun sedang sibuk masak roti. Kok masak roti? Kalau masak nasi gimana? Roti itu makanan pokoknya orang Arab dan sekitarnya zaman dulu. Nah, rotinya itu bukan roti manis atau roti macam-macam rasa kayak sekarang, gitu. Kayak orang Indonesia, tapi rotinya itu adalah tawar, roti tawar dan keras, dan sampai sekarang itu ada. Dan sampai sekarang itu pun jadi makanan mereka. Hanya saja kalau orangnya itu kaya dan sedang ada, itu dimakan dengan daging, dimakan dengan macam-macam. Terus samin itu adalah semacam sayurnya, semacam kuahnya atau sayurnya itu adalah samin. Samin itu seperti mentega. Jadi roti dimakan sama mentega, roti dikasih daging, dikasih mentega, roti dikasih kurma, dikasih daging, dikasih mentega, roti dikasih kurma, dikasih daging, dikasih telur, rebus atau telur goreng, dikasih mentega. Nah, menteganya itu adalah samin. Nah, au tasna'ut ta'am, atau masakan secara umum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ta'arrajul imra'atahu faltujibuhu. Dan Nabi SAW bersabda, jika suami itu memanggil istrinya, maka istri itu wajib mendatanginya. Wa in kanat ala dhahri qatabin atau qatatin. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Idza da'a rajulun ra'atahu faltujibuhu wa in kanat ala wa in kanat ala qatabin, apabila suami itu memanggil istrinya, maka wajib mendatangi suaminya. Maka istri
apabila suami itu memanggil istrinya, maka istri wajib mendatanginya. Wa in kanat ala dhahri qatabin, meskipun istri itu sedang di atas pelana kuda atau di atas sekedup. Ya, sekedup itu gubuk yang ditaruh di atas unta, sehingga kalau naik unta itu tidak kepanasan. Kalau angin kencang, tidak angin pasir, tidak kena pasirnya itu. Nah, jadi kalau hujan, tapi hujan itu jarang, tidak kehujanan. Jadi kayak gubuk gitu, terus dipasang di unta, terus naik di situ. Wa huwa ma kana ala dhahril jamal, dan kotab itu adalah apa yang ditaruh di atas unta. Nah, kalau ditaruh di atas himar namanya beda, tapi beda nama, tapi fungsinya sama. Ya. Nah, kalau tidak di unta, tidak di atas punggung unta, tidak di atas punggung himar, tapi di sawah ada kakinya, itu bahasa Jawanya gubuk. Kalau gubuk itu diindahkan dan ditaruh di rumah, depan rumah, dan atau di depan restoran, gitu, namanya gazebo. Ya, kan beda nama aja tapi intinya. Ya. Nah, apa bedanya gazebo sama gubuk? Sama ya. Gazebo itu nama modern ya. Kalau warung sama restoran bedanya sama. Depot sama juga. Kita ke depot, kita ke restoran aja. Apa bedanya? Intinya bahwa yang ketiga ini, istri wajib memenuhi ajakan suami, gitu. Dan apabila menolaknya, maka itu adalah menjadi sebab murka Allah SWT, menjadi sebab itu orang-orang yang dekat kepada Allah itu akhirnya murka kepadanya. Al-adabur rabi' yang keempat, adamu tasarrufi zawjah fi mali zawjiha bi ghairi idnihi. Yang keempat, istri tidak boleh menggunakan harta suami kecuali dengan izinnya. Istri tidak boleh menggunakan harta suami kecuali dengan izinnya. Awal israfu fihi, atau istri tidak boleh menggunakan harta suami dengan melampaui batas. Jadi misalnya begini, oh mau beli daging, boleh apa enggak? Enggak boleh kecuali dengan izin suami. Mau beli minum, boleh apa enggak? Enggak boleh kecuali dengan izin suami. Ya. Mau beli cemiti, ya. Oh ini benihnya copot, terus dicari nggak ada, terus sing gampang karena buru-buru beli cemiti, boleh apa? Enggak boleh kecuali dengan izin suami. Nah, terus kalau suaminya nggak ada, loh, izin itu tidak harus selalu setiap langkah, setiap gerakan, setiap perbuatan izin, bukan gitu. Nanti akhirnya waktu habis buat izin, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ada hal-hal yang difahami oleh istri, difahami oleh umumnya orang bahwa kayak gini-gini itu sudah diizinkan, gitu. Diizinkan, gitu. Nah, misalnya beras di dalam rumah itu milik siapa? Milik suami.
karena suami yang kerja, suami yang memberi uang belanja, terus boleh tidak berasnya dimasak? Tidak boleh, kecuali dengan izin suami. Izin dulu. Nah, kalau sudah dipahami ya berarti sudah dapat izin. Nah, ya jadi itu. Nah, nanti apabila ada hal-hal yang yang kayak gini ini suami mengizinkan apa enggak ya? Nah, jadi itu. Ada sesuatu yang hal yang kayak gini suami ini mengizinkan apa enggak, maka tidak boleh melangkah sebelum izin suami. Gitu. Adapun gitu, orang yang sudah kalau izin ini gak oleh, ya udah nggak usah izin, gitu. Nah, itu kebablas namanya. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas punya pemahaman. Misalnya begini, wah ini tak belikan mainan, langsung aja, gitu. Kalau izin gak oleh. Nah, ya, udah langsung aja beli. Ini uang belanja. Habis itu, wah ini ada mainan harganya 2 juta. Gitu. Langsung aja beli. Gitu. Nggak muncul. Gitu. Kalau saya izin, nanti kalau izin tambah nggak boleh. Langsung aja beli. Itu kebablas namanya. Gitu. Itu pelanggaran kepada Allah SWT yang sangat nyata. Nah itu. Jadi babnya adalah apabila difahami umumnya orang atau difahami oleh istri bahwa yang model kayak begini ini tidak, itu nggak jelas. Ini kira-kira kalau izin boleh apa enggak ya, bisa jadi boleh, bisa jadi enggak. Yang kayak begitu tidak boleh istri menggunakan harta suami kecuali dengan izinnya. Nah jadi itu. Atau beli yang melampaui. Beli yang melampaui di dalam penggunaan harta itu yang dimaksud bukan yang mubazir. Bukan beli, menggunakan yang melampaui batas. Maka harus izin suaminya. Misalnya bagaimana? Misalnya begini. Wah, besok itu ulang tahun. Oh, banyak orang gitu ya. Akhirnya beli makanan, minuman, snack segala macam itu nggak seperti biasa. Nah itu nggak seperti biasa. Itu dimakan habis dah. Dimakan sendiri ya nggak habis lah. Dimakan satu keluarga ya nggak habis lah. Misalnya keluarga cuman gitu terus mau masak masakan gulai 2 kilo, masak sate 2 kilo, masak rawon 2 kilo, masak steak 2 kilo, masak ya. Loh, ngapain lo gini? Wah ini waktunya pesta karena ulang tahun. Nggak boleh. Intinya bahwa yang tidak normal dari yang biasa dipahami, meskipun ada sebab apapun tidak boleh kecuali dengan izin suami. Wala an tubadzira fi malihi, apalagi kalau itu mubadzir. Au tudayyi'ahu bighairi haq, atau menyia-nyiakan harta suami tidak di atas kebenaran. Nah, itu juga tidak boleh. Fa innallaha ta'ala sa'ilaha an dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban hal itu. Jangankan harta suami, harta sendiri aja yang jelas-jelas di sini mubadzir atau menyia-nyiakan, harta sendiri juga haram. Apalagi harta suami. Nah itu. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Harta dari mana? Yang kedua, kamu gunakan untuk apa? La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. La tazalu, gitu. Tidak akan beranjak
terus berada di tempat itu dan keadaannya sangat sulit. Ya. Setiap hamba nanti di hari kiamat hatta yus'ala an arba. Ya. Sampai ditanya 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Salah satunya adalah dari 4 ini itu ditanya hartanya dari mana ia dapatkan, halal atau haram cara mendapatkannya. Wa fima anfaqa, dan dibelanjakan untuk apa? Nah itu digunakan untuk apa? Nah ini. Nah, dan mengingatkan bahwa infak itu artinya apa? Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan untuk apa diinfakkan. Diinfakkan untuk apa? Infak artinya apa? Infak artinya 4. Salah satu artinya adalah belanja, ya. Dan di dalam ayat atau hadis semuanya kalau ada kata yang punya makna lebih dari 1, arti yang dipakai adalah yang sesuai, bukan yang tidak cocok dengan susunan kalimat. Nah itu, karena itu fima anfaqahu, infak itu ada mengeluarkan harta yang wajib, itu juga infak. Ya. Mengeluarkan harta yang sunnah itu juga infak. Ya. Belanja kebutuhan kepentingan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana kehidupan itu juga infak. Untuk kemaksiatan juga infak. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabilit taghut. Orang kafir itu menginfakkan hartanya di jalan taghut. Dan orang Islam dilarang menginfakkan hartanya dalam kemaksiatan. Gitu. Maksudnya menginfakkan di sini itu gitu, adalah mengeluarkan hartanya untuk kemaksiatan. Nah itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi misalnya hartanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk apapun yang dosa, itu mengeluarkan harta itu adalah. Nah, orang yang ibadur rahman, ya, ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, nanti mereka itu disifati oleh Allah dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, dan apabila menginfakkan hartanya tidak berlebihan dan tidak sangat irit, tidak boros dan tidak sangat irit. Wa kana baina dzalika qawama, dan infaknya ibadur rahman itu adalah antara boros dan irit. Irit enggak, boros enggak, lapang antara keduanya. Nah, jadi ya itu. Nah, apa makna irit itu? Apa makna irit dalam belanja? Irit dalam belanja itu harta simpanannya banyak, tapi makannya di bawah standar tingkatannya. Makannya di bawah standar tingkatannya. Adapun apabila hartanya banyak untuk diinfakkan di jalan Allah, lalu makannya di bawah standar, itu adalah zuhud. Ya. Orang kaya, oh iya kaya, ya. Ya. Orangnya kaya, keluarganya berapa? Suami istri dan 2 anak.
makannya sehari-harinya apa? Oh, keluarga itu makannya kalau nasi sama telur ya nasi sama telur sama sayur, sudah. Nah jadi gitu. Kalau nasi sama bandeng ya nasi sama bandeng sama sayur sudah. Gitu ya. Kayak apa ya? Gitu. Nah, terus hartanya yang banyak itu buat apa? Gitu. Simpanannya banyak, hartanya banyak. Nah, kepingin daging rek, tapi sudah ada misalnya ikan pindang, ya wis makan ini aja. Nah, itu adalah orang yang iri dan ibadur rahman itu bukan gitu. Ya, jangan nuruti keinginan, udah ini aja. Enggak gitu ibadur rahman. Ibadur rahman itu kalau belanja tidak boros dan tidak jangan iri. Tapi ada orang yang makannya sederhana. Orang kaya makannya sederhana apa? Tahu sama sambal sama kerupuk biasa. Gitu. Nasi pindang sama sambal itu aja biasa. Tapi kalau belanja, sekali belanja gitu, ikan pindangnya 50 kilo. Ya. Dimasak berapa bulan? Dimasak langsung semuanya. Kalau beli daging 50 kilo dimasak semuanya. Ayo. Loh, gimana makanya? Makanya langsung sama banyak orang terus. Nah jadi itu. Nah itu orang yang zuhud. Kepengen dah, jangan nuruti keinginan. Ini sudah cukup ya udah. Tapi kalau masak langsung 20 kilo beras untuk semua orang. Nah, nggak pernah tahu orang kayak gini kan ya. Ada orang yang kayak gitu, meskipun ya bukan 20 kilo beras, tapi kalau masak itu, kalau makan itu selalu makan bersama. Selalu makan bersama. Nah jadi itu. Makannya biasa, tapi maksudnya nggak kayak pesta gitu biasa, tapi makan bersama. Ayam, udah ayam, nasi ayam gitu toh. Nah, kalau pesta itu ada ayam, ada daging, ada jambari. Jambari itu apa? Windu, jambari, bahasa Arab. Gitu. Nah jadi itu. Atau udang dan berbagai macam udang. Nah tapi zaman windu itu yang umum itu windu. Nah, macam-macam itu kalau pesta. Kalau nggak pesta, satu macam tok ayam tok lebih banyak. Kalau makan mesti sama bareng-bareng. Nah itu nggak pernah diketahui makan kecuali ngundang semuanya. Ada orang yang kayak gitu, yang diceritakan seperti itu adalah Syekh bin Baz. Bagaimana dengan keluarganya? Makan dengan keluarga, dengan siapa, kerabat, dengan itu. Kalau lagi perempuan bisa. Nah, jadi itu. Nah. Intinya bahwa tidak boleh boros. Wa hadza minal amanat. Fala yajuzu lil mar'ati ay yatasarrafa fi mali zawjiha bi ghairi idnihi wala an tubadhira fi malihi aw tudayyi'ahu bi ghairi haqqin fa inna Allah ta'ala sa'ilaha an dzalik, karena Allah akan memintai pertanggungjawaban atas itu. Wa hadza minal amanat, dan ini adalah amanah allati tus'alu anhal mar'atu yaumal qiyamah, yang akan dimintai pertanggungjawaban setiap wanita atau setiap istri itu nanti di hari kiamat. Kama anna hadza min kamali ri'ayatiha limali zawjiha, sebagaimana ini masuk di dalam bab kesempurnaan istri di dalam menggunakan harta atau di dalam memimpin keluarganya di belakang suaminya. Kesempurnaan istri di dalam memimpin keluarganya di belakang suaminya. Artinya suaminya itu adalah pemimpin. Kalau suaminya nggak ada, istri itu adalah pemimpin di dalam
keluarga. Wa fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Presiden atau raja atau imam itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi baiti warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang yang jadi kepala keluarga itu pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan istri itu pemimpin di rumah suaminya jika suaminya enggak ada. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, karena itu masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tidak semua suami baik itu istrinya baik, dan tidak semua suami jelek itu istrinya jelek. Begitu juga sebaliknya, tidak semua istri baik itu suaminya baik, dan juga tidak semua istri jelek itu suaminya jelek. Ya. Nah, jadi itu. Fayam bagi lil mar'ati an taktasida fi mali zawjiha. Karena itu dalam hal ini istri itu wajib standar di dalam menggunakan harta suaminya. Wa antakuna mutabbaratan au mutabbiratan fihi. Dan istri itu harus pandai mengurusi harta suaminya. Muhafadzatan alaihi, pandai menjaga harta suaminya. La anta ta'ammadat tabdzir, tidak ada niat pemborosan gitu. Wal israfu, dan berlebih-lebihan. Fil malbasi, baik di dalam pakaian. Wazinati, dan berdandan. Wal walaimi, dan buat acara. Wa ghairi dzalika, dan segalanya dan yang lainnya. Khaufan min ayyata jamma'a ladaihil mal fayatazawwaj 'alaiha gitu. Nah, dan supaya tidak muncul ketakutan ayyatajamma'a ladaihi almal fayatazawwaju 'alaiha, bukan supaya tidak takut, tapi melakukan itu karena takut nanti kalau uangnya suami banyak nanti jadi nikah lagi, akhirnya digunakan dengan boros, gitu ya. Au ayyam ayyunfiqa ahlahu bi syai', bahkan tidak boleh memberi kerabatnya, istri tidak boleh memberi kerabatnya dari harta suaminya tanpa izin suaminya. Fa innallaha ta'ala yumqitu dzalikal israf wa la yuhibbu ahlahu. Sesungguhnya Allah melarang semua berlebih-lebihan dan bahkan melarang istri menginfakkan harta kepada kerabatnya dengan harta belanja dari suaminya tanpa izin suaminya. Qala ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan yang berkaitan dengan belanja yang berlebihan, menggunakan yang berlebihan, Allah SWT berfirman, wa la tusrifu, kalian jangan berlebih-lebihan, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah SWT tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Dulu salah satu syekh itu mengatakan begini, umumnya orang makan, sekali makan nilainya berapa? Kalau di Indonesia kan misalnya nilainya sekali makan 20.000, sekedar contoh. Bagaimana kalau sekali makan 200.000? Apakah itu termasuk berlebih-lebihan? Jawabannya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. 20.000 itu umumnya orang-orang biasa,
dan ada orang tertentu yang tidak bisa makan, dimakan yang nilainya 20.000. Ya. Dan ada yang nilainya 100.000, kadang bisa makan, kadang tidak bisa makan. Kenapa? Karena dimakan yang 100.000 itu masih ada lalat terbang. Lalat terbang. Kalau ada lalat terbang, tidak bisa makan. Oh, di sini ada lalat ya. Nah itu, tidak bisa makan. Gitu ya. Nah, akhirnya baru bisa makan gitu di tempat tertentu, dalam keadaan tertentu, gitu ya, dengan makanan tertentu. Kalau nggak gitu nggak bisa makan. Nah, makanan yang kayak gitu sekali makan 200.000, tempatnya gitu. Nah, uangnya berapa? Oh, kalau uangnya jangan ditanya, gitu. Seandainya gitu, uangnya itu digunakan untuk makan yang sekali makan 2 juta, satu orang dalam keluarga semuanya itu masih melimpah, tambahnya begitu. Itu 200.000 bukan uang besar bagi dia. Nah, maka itu tidak termasuk boros. Nah, itu jadi kulu washrobu wala tusrifu itu. Sekarang begini, ada orang yang makan itu, oh di situ 20 sampai 30.000, ngapain? Dimakan sama, kau beli bungkusan di situ cuma 6.000. Nah ini. Nah ini 6 itu 20 sampai 30, berarti kurang lebih 1/4 yang dimakan sama. Bedanya apa? Beda tempat, beda kemasan, ya. Nah, dan beda nama. Ya bersih dan tidak bersih, tapi bersih dan tidak bersih itu juga tidak langsung satu titik. Ini nasinya juga bersih kok, juga gitu. Itu nasi juga, nasinya bersih, tapi itu orangnya menginjak di lantai yang kotor. Kalau itu, oh itu lebih bersih dari masjidnya orang yang kotor tadi. Nah jadi ya kayak gitu. Oh ini dia bersih, tapi baunya itu bau pengap bumbu campur apa gitu ya, bumbu mentah campur apa gitu. Kalau di situ masuk gitu saja sudah baunya beda. Nah jadi itu. Nah karena itu harga itu tergantung keadaan orangnya. Berlebih-lebihan gitu. Nah misalnya begini, ini bajunya harganya berapa? Harganya kalau zaman sekarang itu 500.000, orang-orang harganya 400.000, 300.000. Misalnya ini harganya 500.000, tapi masya Allah hartanya itu gudangnya apa itu. Nah, tapi sebentar lagi ngapain gitu, gak enak kayaknya ndak enak gitu terus itu. Ndak, orang itu ndak boleh pakaian gitu, kamu nggak boleh pakaian kayak gitu. Belilah pakaian yang di musim panas dipakai itu enak, ndak pengap, ndak sumuk. Di musim dingin dipakai itu menghangatkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Nah jadi kayak gitu. Jadi orang yang rezekinya banyak, nikmati rezeki Allah itu dan jangan berlebihan, dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Dan orang yang penghasilannya UMR beda dengan orang yang penghasilannya 1 bulan 40 juta. Ada tak yang 1 bulannya 40 juta? Saya tahu orang penghasilannya sebulan 400 juta. Dan saya tahu orang yang penghasilannya sebulan 4 juta. Dan saya tahu orang yang ya Allah kerja sebulan gitu gak cukup, padahal gak pernah berhenti. Berapa gajinya? 2 juta. Nah jadi sebulan ini ya rata-rata 400 sampai 500 juta. Yang ini ya 40 juta. Yang ini 4 juta, 2 juta.
Nah, kalau irit-irit aja kita harus dalam dunia itu melihat yang bawah, ya. Nah, gajinya berapa? 400 juta. Tapi makannya kayak yang 4 juta. Itu bukan orang yang iri, itu orang yang pelit meskipun terhadap dirinya, apalagi kepada orang. Nah, itu. Adapun apabila sederhana, kenapa? Karena yang lainnya itu dibagikan kepada orang. Itu orang yang yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mengutamakan orang daripada dirinya meskipun dirinya butuh. Nah, untuk dia. Nah, jadi kayak gitu. Nah, beda lagi kalau gitu, itu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Diturunkan ayat, kenapa? Karena banyak sahabat yang hartanya itu untuk itu. Nah, keluarganya, lo kamu butuh apa? Lo kita kan butuh, iya kamu butuh, iya ini. Setelah itu lebihnya itu. Nah, jadi bukan berarti istri dan anaknya tidak diberi. Itu anaknya diberi. Lo kok dikasihkan orang? Lo kamu butuh apa? Dikasihkan kamu butuh apa? Lah kalau nggak butuh ngapain? Kok tambah ngerepoti? Kalau kamu pakaianmu 5 atau 15 itu sudah cukup. Kalau kamu dibelikan 150 tambah ngerepoti. Iya apa enggak? Kalau pakaianmu itu 15 sudah cukup, kalau kamu diberi 150 tambah ngerepoti. Misalnya ini, lemarinya berapa? 5, beli lemari lagi, terus ini pakaian ini loh, 1 dosen yang gini, yang kamu suka semua kan ya. Akhirnya satu lusin ini 50. Nanti waktumu habis untuk gantung di almari, iya kan? Nah, jadi itu. Nah, itu sedikit, Pak. Uang segitu itu sedikit bagi orang yang uangnya kaya. Tapi orang itu nggak sadar kelebihan banyak itu ngerepoti. Loh, ada orang yang rumahnya berapa? Rumah apa ini? Rumah yang menghasilkan 48. Rumah yang menghasilkan. Rumah apa? Rumah yang ditempati tak? Rumah yang menghasilkan di tempat. Apa itu? Sarang burung. Sarang burung 48. Duitnya buat apa, Pak? Ya takut dewi. Loh, terus habis itu, dia itu punya pom bensin. Padahal yang cerita ini punya pom bensin 1 ya. Itu alhamdulillah 12 apa 14 ya kerabat saya kerja ikut saya. Kenapa? Ya karena punya pom bensin 1. Terus cerita orang yang punya sarang burung segitu bensinnya 16 ya. Saya didatangi, pom bensin saya mau dibeli sekian M. Enggak, Pak, kalau saya jual nanti saya nggak punya kerjaan untuk saya dan untuk beberapa keluarga saya. Ya, nggak dijual, tapi didatangi orang tadi. Ya. Jadi uang itu sedikit ya, orang yang kaya itu duitnya banyak. Ya. Dulu saya baca di data uangnya berapa? 149 miliar. Wah, 1 miliar kok 150. Ya, tapi itu 149 miliar. Ini uang pribadinya. Dari mana uang kayak gini? Harus ada pertanggungjawaban. Oh, ternyata ada pertanggungjawaban. Awalnya adalah tahu gitu. Tanah rumah harganya per meter 6.000, akhirnya beli banyak. Terus setelah pemerintah membuat proyek apa dengan situ, akhirnya tanah itu harganya menjadi 1 meter 10 juta. Akhirnya jadi kaya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ada alasan untuk kenapa? Karena wajib mendata semua harta di koran.
Al-khamis, adamu tasarruf fil mar'ati fi maliha bi ghairi idzni zawjiha. As-sadis. Al-khamis kok yang 5, sekarang yang kelima. Kok mirip ya? Adamu tasarruf fil mar'ati fi maliha. Meskipun hartanya sendiri tidak boleh digunakan yang tidak layak kecuali dengan izin suaminya. Fala yang bagi lil mar'ati an tatasarrafa fi maliha, maka meskipun harta istri sendiri apabila digunakan yang tidak layak harus, maksudnya tidak umum ya. Loh, kalau penggunaan umum yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri itu harta suami, harta belanja. Gitu. Butuh pakaian, ngomong sama suami pakai uang suami. Butuh apa? Nah, karena kebutuhan kehidupan itu namanya belanja. Nah, adapun misalnya beli perhiasan, ya perhiasan, beli perhiasan kalau suaminya enggak usah. Kalau gitu saya beli sendiri pakai uang saya ya. Itu enggak apa-apa. Beli perhiasan kalau sudah punya kalung. Ngapain? Enggak usah, sudah cukup itu. Oh, teman-teman itu tambah kasih nah. Ya gitu ya. Nah, dan ada kalung itu yang sampai gini, emas lah. Tahu? Enggak tahu, enggak pernah tahu. Kalau saya pernah tahu, Masya Allah. Jadi kalung itu gini, tapi gini itu kayak ukir-ukiran terus emas. Nah, meskipun kalau dipakai langsung itu saya enggak tahu, tapi saya tahu di toko itu digantung, Masya Allah, emas lah kayak gitu, dan kalung itu. Jadi ini terus ini itu penuh dengan ukiran dan itu emas, dan yang di toko itu banyak orang. Ngapain? Kira-kira di situ cuma nonton tok gitu? Kayaknya sih enggak. Kalau nonton tok ya 1 tahun toko itu tutup. Karyawannya banyak digaji apa kalau yang datang semua hanya nonton? Itu sudah pasti banyak yang beli. Karyawannya banyak kok. Itu. Nah, jadi itu. Nah, kepingin beli itu suami enggak usah. Perhiasan dandannya istri itu ya lebih tuntutan suami daripada kepentingan istri. Nah, karena itu apabila suaminya hendak, maka tidak boleh pakai uang suaminya, dan dia masih punya izin, masih punya hak, tapi harus pakai izin jika menggunakan uangnya sendiri. Ini saya kepingin beli, terus ya udah saya beli pakai uang saya sendiri, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tahu ada istri yang punya mobil sendiri, gitu ya. Suaminya punya mobil, istrinya punya mobil sendiri. Nah, mobilnya kecil, mobil kecil ya, kayak mobil, misalnya kayak mobil yang mobil lama nggak enak, tumpahannya kecil. Ya, tapi ini yang bukan Karimun, tapi mirip Karimun apa? Atos. Ya, terus istri itu, uang cuman gitu-gitu aja kok, ngapain tidak ganti? Saya mau beli Yaris pakai uang saya sendiri ya, ini dijual. Enggak apa-apa. Akhirnya mobilnya Yaris, habis itu ganti mobilnya yang Honda itu, bukan yang kayak Jazz, ganti Jazz, gitu. Enggak apa-apa pakai uangnya sendiri, dan suaminya boleh. Suaminya belikannya Atos. Nah, iya. Nah, terus minta ganti pakai suami, nggak usah, cuman kesini ke situ aja. Nanti kalau jauh dengan saya ya pakai Innova. Suaminya itu bahasanya modelnya kayak gitu. Kalau urusannya cuman Indomaret, itu pakai aja. Akhirnya pakai uang sendiri beli ini. Ya udah, terserah beli. Habis itu nggak lama ganti Jazz. Mungkin mudanya dulu seneng nge-jazz. La yajuzu limra'atin an tantahika syai'an min maliha illa biidzni zawjiha. Ndak boleh istri itu
menggunakan hartanya habis atau banyak hartanya itu digunakan sampai akhirnya itu banyak ya, kecuali dengan izin suami. Punya banyak harta terus dipakai beli mobil, dipakai beli apa. Akhirnya hartanya sendiri kok tidak boleh kecuali dengan izin suami. Nah, fa inna rajula hatta walau kanat imra'atuhu ghaniyah fa innahu la yajibu an tatasarrafa fi maliha bi ghairi idni. Karena itu meskipun istri itu hartanya banyak, tidak boleh menggunakan banyak hartanya kecuali dengan izin suaminya. Li'annahu yara li nafsihi wa waladihi haqqan fi maliha. Karena suami itu faham apa yang menjadikan istri, apa yang menjadikan keluarga itu nanti menjadi keluarga yang baik. Itu suami itu faham. Dan suami itu rumah tangga supaya hidup dalam rumah tangga ini tenang. Nah, jadi itu. Karena itu wa in kana ta'malu wa taktasibu fa innahu yara annahu huwa alladhi adina laha bil amal. Apabila istrinya itu kerja, maka terus atau berhenti itu juga dengan ketentuan suaminya. Nah itu. Wa annahu qad dhaha bi ba'di huquqihi wa huquqi waladihi bisababi khurujiha lil amal. Dan boleh suami itu kamu nggak boleh kerja. Ngapain kok kerja? Loh, saya kalau kerja kan kayak gini gitu. Tak ganti. Nah, nggak usah kerja ini gantinya. Boleh kayak gitu. Lah kalau nggak diganti, maka yang wajib didulukan. Nah nanti kalau memang punya waktu lebih dari yang wajib, maka itu dibicarakan apa yang lebih maslahat. Nah, langsung saja, udah kamu ngapain kok kerja? Saya kerja gajinya segini loh, eman. Tak ganti, langsung itu boleh. Itu. Falaisa laha an tatasarrafa fi dakhliha bi ghairi idzni kadzalik. Dan juga istri itu tidak boleh menggunakan apa hasil suami atau apa hasil dirinya kalau dia kerja kecuali dengan izin kerja. Akhirnya 1 bulan gajinya 10 juta, urusan rumah tangga dari suami, akhirnya 1 tahun punya uang 100 juta. Nggak boleh dipakai meskipun miliknya sendiri kecuali dengan izin suami. Bahkan di antara ulama mengatakan bahwa kalau istri itu kerja, maka diperhatikan kerjanya itu sehingga kewajiban keluarganya tidak dikerjakan. Nah, maka boleh kerja tapi hasilnya itu buat kamu setengah, buat kamu 1/4, buat kamu sekian. Selebihnya adalah untuk urusan rumah tangga. Boleh ya ini. Saya mau kerja, iya kalau mau kerja tidak apa-apa. Berangkat jam berapa? Berangkat jam itu urusan rumah tangga begini, urusan yang bisa dikerjakan orang lain dikerjakan orang lain. Kalau gitu tidak apa-apa. Urusan suami istri kan tidak bisa dikerjakan orang lain. Tapi kalau urusan masak kan bisa telepon masakan datang. Lo masak beres apa? Telepon masakan datang. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi yang 1/4 jadi hak pribadimu, yang 3/4 untuk kepentingan keluarga. Kalau suami kayak gitu boleh. Nggak mau yang nggak usah kerja di rumah saja. Boleh suami kayak gitu. Falaisa laha tatasarrafa fi dakhliha bi ghairi idzni kadzalik. Karena itu kalau punya hasil pun tidak boleh digunakan semaunya sendiri tanpa izin suaminya. Wa mimma yadullu ala dzalika aidan hadits Abi Hurairah radhiyallahu fil adab ats-tsamin insyaallah, dan di antara dalilnya nanti juga masuk di dalam bab yang nomor atau urutan nomor 8. Nah, sekarang baru nomor 5. Insyaallah yang nomor 6 kita baca yang akan datang. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.